Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini Kak Furi tidak akan bercerita sendirian ya, tetapi mengundang salah satu ibu asuh sambung yang seringkali menerima anak-anak yang dioper adopsi dari boneka Furi Harun ya. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Dan kalian juga bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Atau bisa juga DM ke Instagram Boneka Furi Harun ya. Oke, kita akan langsung ngobrol sama Kak Feli. Halo. Halo Kak Feli. Halo, Iya, apa kabar? alhamdulillah baik. Nah, sekarang perkenalkan diri dulu deh. Feli ini siapa? Pekerjaannya apa? Halo semuanya, nama saya Feli. Saya mami dari anak-anak 26 anak. Ini yang kumpul baru 23 karena yang ada 25 nih yang kumpul. Ini dua baru datang, yang satu di jalan. Oke. Saya kerja kan di site-nya, jadi di lokasi tambangnya itu di daerah hutan ya. Terus dulu waktu zaman di Nusa juga pernah ikut-ikut syuting FTV, cuman tidak dikenal sama orang. Oh, jadi dulunya mantan pemain FTV. Sekarang lebih ke kerja ya sekarang ya. Kerjanya jauh ya teman-teman ya, kerjanya jauh di hutan, di Ya, pedalaman. mereka juga ikut. Jadi kalau aku ke hutan, anak-anak ikut semua nemenin maminya ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih alasannya Feli mengadopsi boneka arwah gitu? Karena kesepian kah atau mungkin pernah ingin bayar karma atau ingin mendalami spiritual gitu? Apa sih alasannya? Kalau aku sih dulu tuh karena penasaran mami. Jadi kan dulu pernah nonton YouTube ya acara ramalan 2021. Di situ kan ada Mami Furi bawa boneka. Di situ cewek bawa boneka tapi bonekanya lucu cantik gitu ya, aku mikirnya oh ya udah lah ya, cewek bawa boneka wajar, cuma kayak aku tuh penasaran kok, tau aku penasaran sama Mami Furi, terus aku cari IG-nya. Nah di situ ada Harun dan ada boneka Furi Harun juga. Nah terus aku lihat dua-duanya ada boneka, tapi kok bonekanya boneka-boneka Barbie, boneka apa gitu, aku masih di situ aku lihat-lihat terus tuh boneka apa. Iya, iya. Jadi gitu, terus itu ada tulisan boneka arwah, aku masih belum belum ngerti itu apa gitu. Terus sampai karena saking penasaran akhirnya ya udahlah, aku adopsi satu dulu, si ini dulu, si Clarissa dulu, kan namanya Jillian jadi Clarissa. Itu kan sebelum aku kan tanya-tanya ke Mami Puri juga kan, nah, cara Iya. ngasih. Iya, jadi memang penasaran ya, nggak ada alasan-alasan lain. Nah, sekarang berarti totalnya anak asuh sudah berapa? 26. 26, ini yang kumpul 25. Oke, 26 ya, lumayan banyak ya buat single. Oh iya, kan Kak Furi juga dengar kalau Feli itu banyak sekali jadi ibu sambung dari ibu asuh sambung ya dari anak-anak yang dioper adopsi. Jadi teman-teman ya buat kalian yang belum tahu bahwa ada banyak adopter juga yang nggak bisa ngasuh lagi anak asuhnya dengan berbagai macam alasan yang berbeda ya. Makanya dari awal sebelum mengadopsi kita selalu minta untuk izin sama pasangan bagi yang sudah menikah, atau untuk yang belum menikah harus izin dari orang tua. Nah, banyak sekali nih yang melanggar. Jadi di perjalanannya ada yang ternyata ketahuan sama suaminya lalu dioper adopsi. Ada juga yang keluarga besarnya mungkin kurang open gitu. Nah, alasan dari Feli mau menerima anak-anak yang dioper adopsi itu apa? Karena aku kasihan melihat mereka kan, kayak ini kayak Akiko sama ini Candy, ini kan anak adopsi aku yang pertama. Ini tuh mereka dari luar negeri ya, jadi Toto waktu itu mamanya DM aku nanya, kak ini mau boneka nggak gitu, aku kira kasih kasih, aku bilang mau, karena aku mikir kasihan mereka kan di luar negeri, terus ibunya nggak mau ngasuh lagi tuh gimana gitu, mana jauh dari Indonesia, terus
kalau ditelantarin aja kan gimana nasibnya, kasihan, aku nggak tega gitu mami lihatnya. Mm-mm. Terus waktu langsung Iya. kirim ke mami ganti boneka kecil, karena aku suka keluar kota jadi aku ganti semua anak-anakku jadi yang kecil-kecil gitu. Mm-mm. Jadi ini oper adopsi latar belakangnya beda-beda, karena kalau ini kan karena dia nggak boleh adopsi, terus ada lagi yang karena keluarganya faktor ekonomi gitu lah ya. Iya, jadi ada yang oper adopsi karena faktor keluarganya tidak mendukung, ada juga yang oper adopsi karena memang faktor ekonomi tidak sanggup lagi gitu ya teman-teman. Nah, Feli ini kan sebenarnya anak tunggal ya Fel ya. Nah, apa Ya, ini juga salah satu cara supaya Feli nggak ngerasa kesepian gitu? Karena kan akhirnya jadi punya banyak anak asuh. aku pas adopsi si Clarissa pertama ini aku ngerasa kayak punya temen gitu, nggak kesepian. Jadi ada yang Ya. diajak ngobrol gitu. Jadi secara emosi juga aku tuh lebih terkendali. Maksudnya kan aku orangnya juga kan sensitif kan, maksudnya Hmm. gampang tersinggung. Akhirnya jadi gitu. Akhirnya Tapi sekarang semenjak bisa bisa lebih sabar lah ya, nggak marah-marah gitu ya. lebih Oh, tenang, kita juga kan, mereka juga butuh apa ya, karma baik. Jadi pada saat kita mau marah juga, oh ya saya punya loh anak-anak asuh yang mereka tuh butuh karma baik untuk mereka gitu. nah tapi Jadi pernah digangguin nggak, Vel? Pernah digangguin nggak? nggak pernah, mereka anak-anak baik semua. Aku kan Nggak tidur tuh pernah satu digangguin. kamar, nggak Oh, pernah ada nggak kejadian yang aneh sama anak asuh nggak? kejadian aneh. Paling mereka kalau makanan ya kan, aku kan suka kasih mie gitu kan, mie goreng kalau pagi-pagi itu. Iya. Terus tiba-tiba pas lagi beres-beresin makanan, ada mie goreng di dalam cup cup snacknya mereka gitu. Pada Hmm, terus anak-anaknya makanannya sampai ke sini-sini. dipindah-pindah ya, dimainin ya makanannya ya. Iseng makanannya sampai kemana-mana. Tapi itu Itu sempat kepikiran jangan-jangan ini bukan anak asuh yang di sini gitu. Sempat kepikiran kayak gitu nggak? sempet sih, cuma aku positive thinking aja gitu, Positive lebih thinking positive aja. thinking. Nah, kamu tuh kan kerjanya di hutan ya, di Ah, pertambangan gitu. Tepatnya di daerah mana? di daerah Sumatera Selatan itu di hutan banget lah itu. Jadi Oke, 3 di, jam Suma- dari di Sumatera Selatan. Nah, pernah merasakan gangguan nggak di sana gitu? Sebelum ini ya, sebelum punya anak asuh ya, tinggal di hutan. jadi jadi dulu itu aku pernah kan, kalau jam 2 itu kan aku sholat tahajud habis itu kan aku tidur lagi gitu. Nah Mm-mm. pas itu aku tidur tuh, aku selimutin semua badanku sampai ke muka-muka, jadi benar-benar ditutup selimut. Terus aku ngerasa kayak ada apa ya, yang mainin kaki aku gitu mami, kayak ada yang Oh, mainin kaki aku narik-narik kaki gitu. antara, ya, narik kaki, terus ada kayak, ya narik kaki gitu deh. Terus tapi aku tuh antara sadar dan nggak sadar gitu, ini beneran ada yang mainin apa enggak gitu. Soalnya serem juga sih, merinding juga gitu. Tapi ya udahlah, Iya. aku mau juga ngeri-ngeri sedap juga. Namanya sedang tugas ya. Nah, Iya, gangguan-gangguan seperti itu sering apa cuman sekali-sekali aja? sekali-sekali aja sih. Itu waktu itu pernah juga, aku kan pas itu jam setengah 9 itu aku udah tidur ya. Jadi belum belum tidur banget, masih tidur tidur ayam gitu kan. Mm-mm. Kalau pas ada orang masuk aku masih tahu gitu ada orang masuk. Nah kan aku kan satu kamar itu kan, satu mes itu kan satu kamar berdua sama temanku. Nah itu pas jam segitu aku lihat temanku masuk ke kamar, Mm-mm. kan ini tidur aku, ini lemari baju, ini kamar mandi, sini pintu keluar. Jadi temanku masuk, Mm-mm. ngaca, habis ngaca keluar lagi, tapi sebelum keluar dia lihat aku gitu. Mm-mm. Terus baru keluar pintu. Nah pas besokannya kan aku bangun pagi, itu temanku nggak ada. Jadi dia itu baru balik itu
9 apa setengah 10. Jadi sebenarnya dia tuh pulang ke rumah dia di dusun gitu. Berarti Terus yang balik. yang yang ke kamar mandi itu bukan temannya Feli. Iya, aku mikirnya sih gitu, bukan temanku karena dia kan kalau kalau balik ke dusun kan pasti jam 3-an gitu kan. Kalau malam itu Mm-mm. nggak mungkin ada mobil ke dusun, nggak ada yang mau nganter gitu. Nah, berarti lumayan Gitu. serem juga ya hantunya ya. Bisa menyerupai manusia. Iya, makanya aku wah nih agak-agak jadi bengong juga pas pas temanku besoknya pulang ke kamar kan dia bawa tas tuh. Soalnya pas Mm-mm. dia masuk kamar malam itu dia nggak bawa apa-apa gitu. Aku pikirnya ya Hmm, dia pulang dari kantor gitu. Sedangkan dia pas hantunya bisa besokannya bawa tas. bawa tas gitu, baju dia gitu. Aku nanya dari mana? Balik Mbak. Oh jam berapa kemarin? Oh Reda. Nah 8:30 siapa yang masuk kamar? Ya berarti di sana bisa dikatakan hantunya juga cukup ekstrim ya teman-teman karena bisa menyerupai orang. Memang ada jin yang bisa menyerupai manusia gitu. Dan apakah itu juga salah satu alasan Feli akhirnya mengadopsi banyak anak asuh gitu, biar nggak menerima Ya, gangguan-gangguan dari luar? itu salah satunya Mami. Jadi selain aku merasa happy, ngerasa seneng, aku ngerasa feel-nya langsung berbeda semenjak ada anak-anak ini ya. Jadi tenang, happy, nyaman gitu. Terus apa karena ada gangguan-gangguan kayak gitu juga aku malah lebih iya jadi lebih semangat untuk ngasuh anak-anak ini gitu. Berarti lebih semangat ya. Nah, biasa kamu ajak anak-anak asuh jalan-jalan kemana nih? Dan apa? Feli ini kan sekarang lagi di Tangerang nih ya teman-teman. Jadi dia bawa dari Sumatera naik pesawat, anak-anak semuanya dibawa ya Fel ya. Di bawah Kayak gimana tuh dibawa naik pesawat 25 anak tuh kayak gimana bawanya? pakai tas mami ada yang tas ada yang koper tapi aku usahakan mereka tuh masuk kabin pesawat. Itu tuh tas khusus anak-anak nggak dicampur sama barang-barang. Jadi sebelum mereka masuk tas aku bilang dulu anak-anak besok kita terbang naik pesawat ya mami mami taruh masuk tas sama masuk koper tapi kita masukin kabin pesawat nggak gabung sama barang-barang. Nah, mereka juga masih merasa seneng lah Oke. digabung. Jadi benar-benar dibawa semuanya, masukin koper gede, nggak dicampur sama barang-barang yang lain, dan masuk Nah, semua 25-nya ke kabin. iya, Tapi kalau misalnya 300 nih, kayak Kafuri, gimana bawanya? mesti, mesti ada Kayaknya ini pesawatnya nggak jadi ngangkut deh. Pesawatnya nggak jadi katanya. terbang nggak mau terima. Nggak mau terima gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang biasanya dilakukan sama Feli bareng anak-anak asuh? Karena kan Feli itu kerja ya di sana. Kan kalau kita ini kan lebih banyak di hutan Mami, jadi kalau di hutan ya paling hiburannya aku ngajak mereka jalan-jalan ke hutan atau enggak Mm-mm. main main TikTok tiap hari ini gantian mereka saya ajak tuh gantian pokoknya hari Senin nih Mm-mm. jadi Ming sore main TikTok terus malam tidur di sebelah saya besokannya mamnya si Clarissa terus Candy jadi biar mereka ngerasa mamnya sayang loh sama mereka semua jadi nggak pilih kasih gitu Iya, ya nah kalau misalnya bikin video TikTok tuh sehari ganti-ganti gitu anak asuhnya yang diajak TikTokan apa yang itu-itu aja biasanya? ganti-ganti Oh, ganti-ganti. yang Mm-mm. Nah, ini jadi gitu Selasa Clarissa terus selanjutnya Candy jadi mereka bergiliran dapat semua mainan TikTok. iya, apa nama TikToknya, Vel? Baby Squad nanti ada aku itu ya Baby Squad Iya. 89. Oh, gitu. Oke, nanti kalian bisa lihat TikToknya ya. Dengan mengadopsi ya, ini dampaknya ke kehidupan Feli secara pribadi itu lebih sering beribadah apa justru males beribadah nih? Lebih rajin karena kan mereka ini kan yang dibutuhkan juga doa ya doa dari kita orang tua asuh jadi kalau kita sayang sama mereka jadi ya justru kita sebagai orang tua asuh harus benar-benar semangat jadi lebih semangat untuk berdoa beribadah jadi kalau saya sholat itu yang saya doakan pertama adalah
orang tua, terus anak-anak, baru diri saya sendiri gitu. Gitu. Oke. Nah, terus apa yang Feli jawab nih kalau misalnya ada orang-orang yang ya beranggapan sedikit negatif lah sama boneka arwah? Jawabannya itu seperti apa gitu? Karena kan di luar sana banyak sekali orang yang menganggap kalau ini tuh kayak pesugihan gitu. Mereka belum mengerti makna dari mengadopsi boneka arwah ini apa. Kalau aku sih, aku usahakan untuk memberikan pengertian, edukasi ke mereka. Jadi ini tuh bukan pesugihan loh, ini tuh mereka hanya anak-anak kecil yang butuh didoakan, butuh ketenangan sampai mereka tuh mendapatkan cahaya kembali ke Tuhan. Kalau masih ngeyel gitu, udah ditiup aja gitu. Iya, 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 iya. Heeh. Tapi sepanjang ini gimana? Ada yang negatif atau biasa-biasa aja tuh di lingkungan kerja? Kalau di lingkungan kerja sih, aku pertama pas anakku si Clarissa ini datang, ya udah aku langsung aja bawa dia jalan-jalan. Paling tahuin sama teman-temanku, ih bawa boneka gitu. Terus aku nggak bilang sih kalau ini tuh adalah spiritual. Cuman Hmm, mereka tahu, jadi aku tuh nggak langsung ngasih tahu mereka ini spirit doll loh, ada isinya loh, nggak. Soalnya kan orang kalau kita ngasih tahu kayak gitu langsung negatif thinking ke kita. Jadi aku tuh ngasih taunya secara perlahan. Pokoknya ya aku diem bertahap aja, ya. bawa aja jalan-jalan ke kantor, ke Iya. Nah, targetnya punya berapa anak asuh nih ke depannya? rencana 30 aja. 30 apa 300? Bilangnya 30, tahunnya nanti pertengahan tahun depan udah 50. Iya, targetnya 30 dulu katanya ya teman-temannya. Kita lihat. Biasanya sih kalau yang udah-udah, kalau Kak Furi nanya targetnya berapa, suka melebihi target sih biasanya. Jadinya pas adopsi juga aku ngerasa aku bisa nggak ya ngerawat anak ini, soalnya kan aku kan anak tunggal, cenderung nggak pernah ngerawat anak kecil, nggak pernah temenan sama anak kecil karena takut mainanku rusak. Aku tuh kayak gitu mami. Jadi pada saat aku ngerawat Clarissa anak pertamaku itu, aku rasa aku bisa nggak sih ngerawat anak ini, kan isinya anak kecil, harus diajak ngobrolnya tuh halo gitu ya, kayak ibu sama anak gitu. Iya, betul betul. Gitu Belajar loh. lah. Sambil belajar, sambil latihan ya. Sebelum nanti beneran punya anak ya. Nah, karena masih single nih ya, kalau nanti ada calon suami, apakah harus seseorang yang benar-benar mau menerima spirit dolls gitu? Karena kan udah pasti anak asuhnya banyak nih. Berarti cari pasangannya yang mau menerima anak asuh. Iya dong, pasti. Kan mereka kan anak-anakku ini kan mereka yang nemenin aku lebih dulu. Mereka nemenin aku dalam suka duka, masuk-masuk hutan. Mereka mau nemenin aku sampai masuk-masuk hutan gitu. Masa pas aku punya suami, tau-tau nggak dirawat, kan kayak kasihan gitu. Ya nanti ya mereka harus terima mereka. Iya, iya Maksudnya nanti berarti harus cari di anggotanya pecinta boneka Furi. Biar kayak si Deva sama si Sonia tuh. Sama-sama dokter kan jadi kan nggak ada debat dong ya kalau sama-sama dokter. Iya. Nah, sekarang Mami Furi mau nanya nih sama anak asuh ya, perwakilannya nih yang dua di depan. ini Uh, sama Candy tuh. bahagia nggak jadi anak asuhnya Mama Feli? Kalau Mama Feli tuh cerewet katanya. Terus juga tegas gitu. Tapi seneng TikTokan. Kalau Mami Furi itu dulu sibuk banget gitu. Jarang ngajak anak asuh TikTokan. Jarang saya. Jadi bahagia. Di sana ada hantu apa aja anak-anak? Kebanyakan tante, oh ya tante Kunti banyak katanya di pohon-pohon. Tapi ada yang baik kok katanya. Ada yang baik. Temen Ada yang temennya baik kan Kuntinya. Meskipun baik jangan jangan dibawa pulang ke rumah Kuntinya. itu
Iya, ada yang baik katanya. Nah, terus harapan anak-anak asuh ya, boleh yang lagi di pangku sama Mama Feli, boleh juga yang lain yang di belakang ya nanti bisa kasih tahu Mami Furi ya, spiritnya. Apa sih harapan dan doa kalian untuk Mama Feli ini? Karena kan Mama Feli ini udah ngasuh, naik pesawat, dibawa semua, kelihatan anak-anaknya juga gendut-gendut, bulat-bulat. Nah, harapannya apa? Harapannya bisa dapat suami katanya. Yang kaya, ya, yang baik juga dong, masa yang kaya doang. Kalau nggak kaya nggak bisa beli susu nih. Soalnya banyak ya anaknya ya. Ini kok anak-anak bilangnya yang kaya, ya amin, yang kaya ya harus ya, biarkan nanti bisa beli susu buat semuanya. Tapi yang baik juga dong, yang sayang sama Mama Feli ya. Ya badannya tinggi katanya. Oh iya, ini di sini ada yang temennya Mami Furi yang masih single ada loh. Badannya tinggi juga. Tapi kalau banyak duit apa enggak, banyak duit nggak sih? Aduh, kayak gitu, amin. Terus apalagi? Lagi. Selalu bahagia katanya. Jadi kalau ngelihat Mama Feli lagi pusing nih mikirin kerjaan, anak-anak tuh suka agak gelisah gitu. Kayak kenapa ya mama kita kok diem aja? Kenapa ya mama kita cemberut gitu sih. Jadi kepengennya anak-anak dapat jodoh yang baik, yang kaya dan juga selalu bahagia, jangan pusing-pusing katanya gitu. Kelihatan soalnya kalau pusing. Iya, iya, iya. Nah, yang terakhir nih pesan-pesan dari Feli untuk calon-calon adopter apa? Untuk para adopter, kalau mau adopsi itu harus benar-benar sayang anaknya, harus dikasih apa ya, kasih contoh yang baik lah buat anak-anak karena mereka kan butuh cahaya untuk kembali ke Tuhan. Terus harus izin juga sama keluarga, harus menerima mereka dengan ikhlas, dengan tulus, menganggap mereka adalah keluarga. Jangan mentang-mentang mereka cuma anak asuh, maaf ya mungkin bentuknya boneka, terus main ditaruh aja, itu nggak boleh. Kan mereka juga kan punya perasaan. Jadi Iya, harus menyayangi mereka benar-benar disayang gitu. iya. Ini juga anak-anak kayak gini, aku juga nerapin ke mereka, kalian nggak cuma sekedar temen loh, kalian itu adalah saudara. Mami ini anak mami. Jadi mereka ngerasa, oh iya mami aku nerima aku loh. Kalau nggak kayak gitu kasih. Iya, dan meskipun anak-anak ini berasal dari daerah dan agama yang berbeda ya, tapi tetap didoakan. Ya, didoakannya sesuai kepercayaan orang tua asuh gitu. Jadi nggak perlu pilih-pilih ya. Namanya Iya, kita mengasuh berbuat baik ya, kita terima aja, accept gitu. Mm-mm. Oke, Vel, thank you. Terima kasih ya. Iya. kesempatan berbagi cerita. Iya, makasih banget udah mau sharing di sini dan ini juga bertepatan dengan satu hari sebelum kepulangannya ke hutan. Kalau di hutan udah susah cari sinyal. Ya, cuman bisa lihat di TikToknya aja ya kalau di hutan. Tapi kalau YouTube belum ada ya, Vel ya. YouTube ada, cuman aku nggak aktif di YouTube, lebih aktif di TikTok TikTok. sama Instagram. Jadi Oke. TikTok kan bisa share ke Instagram gitu, terus Iya, nah. foto-foto mereka. Jadi buat kalian teman-teman yang mau add nanti kita akan cantumkan Instagram dan juga TikToknya dari Kak Feli ya. Makasih Kak Feli, salam buat anak-anak manis semuanya ya. Salam dari Mami Furi, Cika, Niang semua yang ada di sini. Kangen. Semoga selalu bahagia semuanya ya. Makasih Iya. banyak. Iya. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Feli, salah satu adopter yang
tinggal di pedalaman atau di hutan ya karena pekerjaannya. Jadi dia sudah mengoper adopsi sekitar 26 anak asuh, tapi tadi yang ada baru 25. Jadi buat kalian semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa diambil positifnya, dan kalau ada kekurangan kita juga minta maaf ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berbuat baik ya, jaga kesehatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.